warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Kami dari kelompok 3 yang berjudul tentang pengaruh pinjaman online terhadap keberlangsungan hidup mahasiswa dilihat dari perspektif Pancasila. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Serli Rozalifani dengan NIM 6241210033. Nama saya Namira Putri Balkis dengan NIM 6242210001. Nama saya Tesalonika Nainggolan dengan NIM 6241210022. Nama saya Putri Zaira Hida Pasarku dengan NIM 6243210045. Nama saya Safiati dengan NIM 62422100. Kami akan menampilkan video edukasi terhadap pinjaman online kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga. Saksikan video kami. Dah. Jadi teman-teman, saat ini kami bersama salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan yang telah pernah mencoba pinjol. Oke bang, kami dari Internet. Di sini kami akan mewawancarai abang seputar pinjaman online. Nah, jadi kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah menurut abang pinjaman online itu sesuai dengan nilai moral dan agama abang sendiri? Menurut saya itu tidak sesuai dengan nilai moral karena itu menyangkut uang yang kita pinjam itu berbunga, karena dalam ajaran agama itu apa yang kita pinjam tidak bisa berbunga. Pertanyaan kedua, apakah abang merasa bahwa pinjaman online itu dapat merugikan diri sendiri secara mahasiswa, misalnya itu seperti stres ataupun kehilangan uang? Ya, itu merugikan diri sendiri karena semisal kita seperti saya kemarin minjamnya 3 juta, itu bunganya 1,5 juta. Jadi dalam jangka 6 bulan. Itu bayarnya 765.000 per bulan. Kiriman dari kampung 1.200.000 dan sisanya cuma 400 atau 500 saja. Jadi itu kita pergunakan 500 itu pergunakan dengan baik dan beli buku, beli jersey atau beli apa segala macam. Untuk pertanyaan ketiga, apakah pinjaman online itu dapat mengganggu hubungan pertemanan atau kebersamaan mahasiswa? Contohnya itu seperti hutang ataupun konflik utang. Kalau itu tentu saja mengganggu karena semisal kalau kita sudah tidak mempunyai uang seperti yang saya bilang tadi, uang yang dikirim cuma 1.200.000, bayar pinjol 700, misal 400-500, kita pinjam dari kawan semisal 100.000 untuk biaya 1 bulan, biaya harian lah semisal kita pinjamnya, dan bayarnya ini kita janji semisal tanggal 15 atau tanggal 18, padahal pinjam kita sudah jatuh tempo kan. Kamu kan yang sama kawan kita duluan kan daripada yang pinjol ini, karena pinjol ini tiap hari berbunga 5.000, 6.000 kayak gitu. Lebih baik selanjutnya itu, jika kamu kecanduan pinjaman online, apakah masalah tersebut kamu bersedia untuk dibicarakan bersama teman atau kelompok? Kalau itu karena masalah pribadi, menurut saya tidak usah. Karena itu kemarin saya pinjol itu karena mutlak kesalahan saya, jadi itu tidak ada sangkut pautnya sama orang. Selanjutnya itu, apakah menurutmu pinjam online itu membuat mahasiswa tidak adil dalam mengelola keuangannya, misalnya uang makan, uang baju, atau uang kuliah? Iya, betul, tidak adil. Karena seperti yang saya bilang tadi sama kakak ini, yang uangnya jadi berkurang nggak. Jadi semisal dari kita lah lebih sering gali lubang tutup lubang nggak. Minjam dari kawan bayar ini, minjam dari kawan lagi bayar ini. Nah teman-teman, sekian wawancara kami terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan yang pernah pinjaman online. Dari hasil yang setelah kami wawancarai, banyak sekali dampak negatif pada pinjaman online tersebut, khususnya bagi kita mahasiswa pada masa perkuliahan. Halo everyone, perkenalkan saya Namira Putri Balkis. Saya akan menjelaskan tentang sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Di video edukasi kali ini, kami membahas tentang pinjaman online, di mana banyak mahasiswa yang meminjam online. Mahasiswa minjam online karena prosesnya terlalu mudah dan juga cepat. Salah satu mahasiswa meminjam online itu mereka tidak berpikir panjang dengan meminjam online tersebut. Dari sila yang pertama,
yaitu mengajarkan kita untuk hidup tetap hemat dan juga tidak boros. Karena adanya pinjol, kita jadinya boros dan juga ikut-ikutan. Nah, teman-teman, buat kalian yang mahasiswa, tolong jangan pinjam online ya, karena itu sebuah tanggung jawab dari kita. Itu tidak masuk ke dalam nilai moral dan keagamaan menurut kita masing-masing. Teman-teman, dilihat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dari kegiatan pinjaman online yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dapat mengakibatkan rasa stres dan cemas terhadap besaran bunga yang dikeluarkan dari kegiatan pinjol itu sendiri, yang mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri atau hilangnya rasa kemanusiaan yang akan ditimbulkan dari kegiatan pinjol itu sendiri. Kemudian teman-teman, dilihat dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana kegiatan dari pinjaman online ini bukan hanya bikin masalah tentang keuangan saja, tetapi bikin masalah hubungan sosial dan juga mental, di mana teman-teman, masalah pinjaman online ini membuat hubungan pertemanan kita semakin renggang dan terjadinya konflik yang mengakibatkan kurangnya persatuan di antara sesama yang melakukan pinjaman online dan juga teman-teman sekitarnya. Kemudian teman-teman, dilihat dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana teman-teman seharusnya kegiatan pinjaman online ini harus memberikan atau terlebih dahulu mendapatkan dukungan ataupun kesepakatan dari orang tua atau teman sekitar sebelum kita melakukan tindakan pinjaman online. Karena dampak yang diakibatkan dari pinjaman online ini terhadap mahasiswa yang selama berkuliah sangat memberikan dampak negatif, dan tidak adanya dan atau kurangnya dari keberlangsungan hidup yang akan dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik teman-teman, dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pinjol bisa membuat mahasiswa kehilangan keseimbangan dalam hidupnya, karena uang yang seharusnya dipakai untuk keperluan seperti uang kuliah, uang kos, dan uang makan malah habis untuk membayar cicilan dan bunga dari pinjol. Maka dari itu, kita harus bisa mengatur uang dan bisa membedakan mana keinginan dan kepentingan. Dan kita sebagai mahasiswa jangan tergoda oleh pinjol karena prosesnya yang cepat, agar mahasiswa bisa hidup nyaman dan tujuan kuliah bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih.